Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bab pertama, yaitu nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam subbab selanjutnya yang akan kita terangkan yaitu kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kedudukan dan fungsi kementerian. 1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat oleh dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pertama, penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas ini di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas masing-masing. Nah, jadi Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai sebuah nomenklatur kementerian yang membidangi urusan 3 kementerian. Yang kedua adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, tujuannya untuk pembangunan nasional, yaitu membawahi 19 kementerian. Sedangkan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi dalam perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi, serta sinkronisasi kebijakan dalam suatu bidang pengelolaan milik kekayaan negara, mengawasi 8 kementerian. Yang kedua yaitu klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam sebuah klarifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia, kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, jumlah Kementerian Negara Republik Indonesia dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Diklarifikasikan, pertama adalah koordinator Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, membawahi 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Luar Negeri, 3. Kementerian Pertahanan, 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5. Kementerian Luar Negeri, 6. Kementerian Pertahanan, 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 8. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian ini membawahi Kementerian Keuangan, 2. Kementerian Ketenagakerjaan, 3. Kementerian Perindustrian, 4. Perdagangan, 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 6. Kementerian Pertanian, 7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 10. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. C. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, membawahi 1. Kementerian Agama, 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 5. Kementerian Kesehatan, 4 Kementerian Kesehatan, 5 Kementerian Sosial, 6 Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 7 Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 8 Kementerian Pemuda dan Olahraga. D. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2 Kementerian Perhubungan, 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, 4 Kementerian Pariwisata. Sebab terakhir 4 yaitu lembaga pemerintahan non-kementerian, bertugas dan fungsinya. Lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintahan dan kementerian yang ada di Indonesia. Pertama, Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat dengan ANRI, di bawah Koordinator Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial BIG, disingkat BIG. Yang ketiga, Badan Intelijen Negara. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara BKN, di bawah Koordinator Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Badan Kependudukan dan Lembaga Keluarga Berencana Nasional BKKBN, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, di bidang koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7. Badan Koordinasi Supervisi Pemetaan Nasional Bakornastal, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, dan masih banyak yang lainnya lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.